Assalamualaikum pemirsa. Kali ini di Egi Channel kita ambil episode yaitu Mbah Yai Basir yang merupakan salah satu sahabat dari Sunan Kalijogo yang diperintahkan beliau untuk datang ke Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Mari kita ikuti cerita misteri. Alhamdulillah sembuh. Oh ya, jauh-jauh dari Tuban ya, sampai ke sini akhirnya bisa menemukan obat yang ada di sini, yaitu saat minum ya ini. Komplek area komplek makam Mbah Sosro Basir yang ada di Dusun Pungging, Desa Pungging. Ini juga ada beberapa peziarah yang berasal dari luar wilayah. Masuk ke dalam jungkup, area jungkup Mbah Sosro Basir. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah kepanggih. Nama ini jenengan Mbak sinten? Nami kula Sutikno. Oh, namanya Pak Sutikno nggih. Cangkepe Sutikno, Ki Sutikno Atmowijoyo. Oh, Ki Sutikno Atmowijoyo nggih. Pak Tikno ini di sini sebagai juru kunci atau memang asli penduduk sini? Ya memang asli penduduk sini sekaligus juru kunci dan
juga pemrakarsa tentang kebersihan dan segala-galanya. Alhamdulillah. Merangkap jadi satu sehingga makam jadi bersih, kelihatan seperti sekarang ini. Oh, ini. Biasanya panggilannya Pak Tik ya. Oh, sehari-harinya dipanggil Pak Tik. Mbak Tik, iya Mbak Tik aja ya. Yang di depan kita ini makam siapa nih Pak Tik? Makamnya Yai Basir. Yang Beliau berasal dari Kartosuro. Oh, beliaunya berasal dari Kartosuro. Tapi Sahabat dari Sunan Kalijogo. Sahabat dari Sunan Kalijogo. Berarti ini setelah Majapahit ya ini. Ya. Berarti beliaunya bisa dikatakan sebagai pensiar agama Islam di wilayah Pungging dan sekitarnya. Terus yang Mbah Tik ketahui tentang beliaunya itu apa saja Mbak? Termasuk mungkin karomah beliau atau apa menurut cerita-cerita yang Mbah Tik ketahui? Begini, dari cerita nenek moyang turun temurun, Ya. beliau berasal dari Kartosuro, sahabat dari Sunan Kalijogo. Setelah mendapat perintah disuruh bertapa di lereng Gunung Anjasmoro, dia lakukan bertapa di lereng Gunung Anjasmoro. Iya. Setelah dia bertapa di lereng Gunung Anjasmoro, dia tahu bahwa dusun Pungging ataupun pedempokan Pungging pada waktu itu akan diserang sekelompok gerombolan. Gerombolan itu maksudnya itu gerombolan apa? Penjahat. Penjahat ya. Penjahat ingin merusak keadaan ataupun merusak ketentraman di Pungging. Di Pungging ini ya, dulunya kan Pungging ya. Pungging ya. Setelah dia tahu bahwa Pungging akan dirusak sekelompok gerombolan, lalu dia datang ke Pungging untuk memberitahu pada Eyang Pungging bahwa Pungging akan dirusak sekelompok gerombolan. Tapi pada waktu itu gerombolan tersebut ataupun berandal tersebut masih bertapa di lereng Gunung Penanggungan, ataupun tepatnya di lereng Gunung Gajah Mungkur. Gajah Mungkur ya. Antara Penanggungan dan Gunung Gajah Mungkur, di situ ada pertapaan yang dinamakan pertapaan Jurang Miring. Itu pertapaannya sekelompok gerombolan. Pada waktu itu oleh Eyang Pengging, Yai Basir ini disuruh menggagalkan sekelompok gerombolan tersebut dengan Wadyabala dari Pungging ataupun kerabat dari Pungging bersama-sama berangkat ke pertapaannya sekelompok gerombolan. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil. Setelah berhasil, akhirnya oleh Eyang Pengging dikasih sebidang tanah pada Yai Basir. Katakanlah tanah tersebut sebagai hadiah. Sehubungan dengan Yai Basir ini penganut Islam ataupun pimpinan Islam, di sini akan didirikan sebuah masjid tanah pemberian dari Eyang Pengging. Jadi dulu sebelah sini ini ada masjidnya. Oh gitu, ada masjid ya. Ada masjid. Oh, gitu. Berarti bisa kemungkinan di sini adalah mungkin kalau zaman dahulu itu pondok pesantren, bisa dikatakan pondok pesantren. Ya memang ada pondoknya, juga ada masjidnya. Oh gitu. Tapi sayang karena tangan-tangan jahil tahun antara 80 sampai 81 pondasinya dihabiskan oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Oh gitu ya. Batu batanya diambil semua, dijual ke pabrik. Oh ya, dulu saat itu memang tahun sekitar 80-an itu banyak sekali eksploitasi bata-bata kuno yang dijadikan apa itu? Batu merah, dijadikan semen merah, semen merah digiling Iya, jadi iya. semen merah. Tapi sayangnya pada waktu itu tidak ada satupun pamong desa yang melarang orang tersebut. Ya memang Iya. zaman-zaman dahulu itu memang Itu anehnya. iya ya. Seakan-akan membiarkan barang tersebut dibiarkan habis sampai sekarang ini. Jadi itu ya ceritanya itu. Mungkin karomah-karomah beliau, kesaktian-kesaktian beliau itu yang jenengan pernah tahu ceritanya itu apa Pak? Salah satunya Pak.
Kalau saya sendiri ya termasuk ya dikatakan tahu ya tidak bisa ya tunjukkan pada siapapun. Kalau dikatakan tidak tahu ya tidak pantas. Iya. Ya memang di sini ini ada siapa saja ya pertama meminta pada Tuhan dengan lantaran pada Nyai, akhirnya apa yang diinginkan itu banyak yang terkabul. Pokoknya datang ke sini tahu-tahu sudah orang tersebut membawa tumpeng. Oh gitu ya. Gitu. Yang datang ke sini itu kebanyakan itu pejabat atau warga biasa atau pengusaha atau apa? Ya kadang ya pengusaha, ada juga ya pejabat, ada juga ya. Tadi banyak sekali tamu-tamu yang datang. Untuk tamu-tamu yang datang, peziarah yang datang itu yang paling banyak itu di hari apa, Pak Tik? Sampai sekarang saya sendiri tidak bisa menentukan biasanya itu hari apa ramenya. Iya. Soalnya namanya tamu itu kan datangnya dengan tiba-tiba. Iya. Kadang-kadang cuma lagi sepi, kadang-kadang hari-hari biasa rame. Dan saya pun tidak pernah bertanya orang tersebut apa tujuannya ataupun jabatannya apa. Iya. Paling-paling saya tanya dia berasal dari mana. Iya. Kalau tujuannya mau ziarah, saya persilakan. Gitu aja. Soalnya saya sendiri juga tidak ingin tahu apa maksud dan tujuannya. Iya, Matik. Ini juga sebagai nantinya kita dari Mbak Tik ini kita sampaikan kepada anak cucu kita nanti, Iya. supaya kita tahu Mbah Basir ini siapa, berasal dari mana. Nanti kita ambil kesimpulan beliaunya ini yang Mbah Basir ini adalah salah satu sahabat dari Sunan Kalijogo yang diperintahkan Sunan Kalijogo ke wilayah Pengging. Iya. Oh, gitu nggih. Mungkin Batik terima kasih wawasannya yang akan kita sampaikan kepada anak cucu kita nanti sebagai apa? Kita biar tahu sejarahnya. Iya. Nggih, matur suwun Nggih, Batik. sama-sama. Nggih. Bapak niki asmane sinten, Pak? Kuno Pak Ambar Adriantoro. Oh, Pak Ambar nggih. Asli pundi, Pak? Asli Tuban. Asli Tuban. Terus nyonyah ke Melayu. Oh, pengalaman jenengan datang ke sareane Mbak Basir gitu. Baru pertama kali ya? Sampun 2 minggu. Oh, sama 2 minggu teng mriki. 2 minggu di Ya. Boten. tiap hari nggih. Nggih, mungkin. Oh, Iki kadang teng Corogo, teng Basirno. gitu ya. Memang tujuannya itu dari mungkin ada maksud lain datang ke sini. Ya, menenangkan pikiran. Oh, menenangkan pikiran, menenangkan hati gitu nggih. Oh, nggih, terima kasih. Tadi sampun anu nggih panggihan Batik kan. Oh, nggih. Ya mugi-mugi mawon nggih. Sedaya napa? Apa yang kita apa yang kita inginkan ya kita berdoa di sini ya bisa terkabul nggih Pak Ambar nggih. Nggih. Monggo nyuwun pamit. Nggih, nggih. Ini adalah sumur kuno peninggalan Basir. Mbah Basir sini Mbah nggih. Niki guaan iki. Oh ini nggih. Niki napa? Niki terus nih. Oh ini ada berarti ada pembuangannya ke sungai. Berarti ini selalu anu ya, selalu nyumber airnya ya. Mengalir terus. Terus ya. Musim Musim kemarau hujan, kemarau juga terus. terus mengalir. Mungkin ada kisah tersendiri, Mbah. Kisah tersendiri tentang air sumur ini. Pengalaman bagi peziarah mungkin. Nah, ini kebetulan ada Pak Ambar ini bisa menceritakan. Menurut yang memberitahu saya ke sini itu untuk obat gatal, terus diminum bisa sehat gitu. Oh, gitu ya. Berarti Bapak sendiri pernah mengalami sakit saat itu ya? Gatal itu saya udah 2 tahun. 2 tahun Ya, terus? keliling berobat kemana-mana, terus obat dokter juga enggak bisa ke sini. Alhamdulillah
sembuh. Oh ya, jauh-jauh dari Tuban ya, Nggih. sampai ke sini Iya. akhirnya bisa Bisa sembuh. menemukan obat yang ada di sini, yaitu saat minum ya ini. Nggih, minum sama mandi. Mandi di sini ya. Mandinya Mandinya di sana. Ini cuma air. sana. Ini Oh, harus mandinya di- khusus minum di sini. Oh gitu ya. Nggih. Mungkin dari sisi goibnya Mbah Tik ada penunggunya apa gimana gitu Mbak Tik? Kalau penunggu itu ya saya kira tidak bisa dikatakan Nggih. karena tidak semua orang tahu. Oh gitu nggih. Ya mungkin tamu ada yang tahu, ada yang tidak. Ya mungkin saja yang tahu hanya saya sendiri. Oh ya. Tapi di sumber ini dulunya adalah padasan itu dalam bahasa Jawa, tapi pasuciannya umat Islam kalau mau mensucikan diri harus wudhu di sini. Padasan nanti menghilangkan Dalam hadas bahasa besar Jawa, ya. padasan. Padasan ya. Oh gitu nggih. Itu ada 2 orang perempuan kira-kira umur 25 tahun itu yang nunggu di sini. Oh gitu nggih. Ya. Dalam wujud goib nggih. Kadang-kadang bisa kelihatan sama orang-orang, kadang juga tidak. Nggih. Tentunya. Pak Ambar sendiri apa pernah belum pernah bertemu Padahal ya di sini penunggu. sudah 2 minggu. 2 minggu nggih. Nah ini bentuknya sumur kuno ini, peninggalan Mbah Basir. Nah, ini adalah tempat mandi para tamu yang airnya berasal dari sumber tadi. Nah ini kita lihat sangat jernih sekali airnya. Ada tulisan di situ, banyak sekali tulisan menjaga kebersihan.